doanya lebih mustajab gitu. Ini malaikat yang senantiasa patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah berbuat dosa, mengamini doa hamba Allah. Jadi mudah-mudahan kita sadar, oh kalau gitu setelah selesai sholat jangan langsung buru-buru pergi gitu. Duduklah sejenak, berzikir, istighfar, kemudian berdoa. Insya Allah malaikat akan mengamini doa kita. Amin. Itu Ini waktu-waktu pemirsa dicatat nih, penting. Jadi ketika sholat jangan langsung dipetmungkena. Doa dulu. Allahumma antas salam. Jangan Allahumma lantas jalan. Iya benar. Lalu yang berikutnya ada lagi Ustaz. Jadi doa mustajab juga ketika hujan turun. Ya, ada satu riwayat yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa kala hujan turun itu adalah waktu di mana kita berdoa dan Allah memberikan ijabah doa kita. Ketika mengikuti perang di jalan Allah, orang-orang yang berdoa insya Allah akan dikabulkan doanya oleh Allah. Kemudian ketika khatam Al-Quran, yang dikenal oleh masyarakat kita itu adalah khatamannya, khatam Al-Quran. Artinya selesai membaca Al-Quran, kemudian kita berdoa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama. Itu kan doa-doa sesudah khatam Al-Quran, itu termasuk itu. Kemudian saat sujud, itu juga waktu-waktu yang mustajab. Saat kita sujud, tapi tentu saja dengan tidak menzahirkan apa yang kita minta sehingga mengganggu orang lain, syariat dari bacaan salat kita gitu. Yang beberapa ulama menyebutkan doa di saat sujud itu hanya dicetuskan dalam hati dan Allah pasti mendengarkan. Karena ada orang berpikir doa itu harus bahasa Arab ya. Apakah harus pakai bahasa seperti halnya yang diajarkan oleh Rasul? Sesungguhnya Allah mengetahui semua bahasa gitu. Bahkan bahasa kalbu, bahasa kalbu yang belum kita cetuskan Allah sudah tahu. Jadi ungkapkan itu di dalam hati kita di saat kita sangat dekat kepada Allah, dan itu ada pada saat kita sedang sujud. Kemudian doa yang mustajab juga adalah doa saat berbuka puasa. Lisa ibi farhatan inda yaftur wa farhatan inda liqa'i rabbih. Dan penafsiran inda liqa'i rabbih ini adalah ketika dia berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Itu juga adalah doa yang mustajab. Kemudian ketika merasakan kehadiran hati kita dan rasa takut kepada Allah. Ada momen-momen yang sering kali kita merasakan ini saya diawasi oleh Allah nih. Pada saat itu muncullah rasa takut gitu. Sesungguhnya itu adalah takwa. Pada saat itu kita berdoa, insya Allah doa kita mustajab. Inilah waktu-waktu yang mustajab, yang mudah-mudahan dengan mengetahui ini kita bisa tahu. Semoga kita memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa memohon kepada Allah. Ya, karena adalah orang yang sombong ketika dia menganggap tidak perlu untuk berdoa kepada Allah. Perhatikan pemirsa, orang yang sombong kata Ustaz Muhammad. Apalagi habis sholat dia langsung jalan. Nah, ibarat sholat itu kan kita berjumpa dengan Allah ya Ustaz. Iya benar. Tapi ketika dia nggak mau berdoa, dia berjumpa Allah tapi nggak mau minta apa-apa. Bertamu Allah tapi dia nggak mau minta apa-apa, rugi pemirsa. Betul. Masya Allah. Ini sudah diterangkan doa mustajab oleh guru kita. Betapa Masya Allahnya orang-orang yang meninggalkan doa rugi. Padahal ternyata banyak tempat-tempat yang diijabah oleh Allah. Ingat pemirsa bahwa kita berdoa tidak pernah tidak dikabulkan oleh Allah. Gitu, Ustaz. Nah lalu barangkali kaitan yang tadi Ustaz sampaikan dari pakaian, lalu dari hati yang masih maksiat ya Allah. Nah ini untuk menguatkan doa itu gimana itu? Syaratnya. Jadi syarat-syarat diterimanya doa. Tentu saja yang pertama bahwa kita berdoa dengan hati yang bersih dan tulus. Tulus. Jangan berdoa tetapi tidak langsung kepada Allah. Ada perantara gitu. Perantaranya pohon. Itu sudah syirik namanya. Jimat. Gitu. Hati-hati sekali. Masya Allah. Ini perlu diketahui nih pemirsa. Jadi yang seperti itu harus diinikan. Iya, padahal Allah ada di mana-mana dalam pengertian bukan Allah banyak gitu. Allah mengawasi kita aina ma kuntum gitu. Allah ma'i gitu ya. Iya. Itu. Yang kemudian yang kedua
syarat berdoa itu adalah bersih dari dosa-dosa yang menghalangi doa yang terhijab. Di antaranya jangan sampai kita sedang kita berdoa tetapi ternyata sesama manusia kita tidak memperbaiki hubungan. La yahillu li muslimin ayyakhdura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim yang tidak berkomunikasi dan baik, tidak bersilaturahim dengan sesama saudaranya gitu. Ditunda ya Ustaz. Dijelaskan sebelum dia memperbaiki hubungannya dengan sesamanya manusia itu, karena dia bermusuhan, itu ditunda dulu pahalanya. Ditunda itu dia terhijab tuh. Dia sendiri yang menghijab doanya. Lalu selanjutnya Ustaz. Mulailah doa dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian menyebutkan nama-nama Allah. Ada Asmaul Husna, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Jadi salah satu supaya kita bisa diberi kesempatan mustajab doa kita, sebutlah nama-nama Allah yang Ini adab berdoa juga Ustaz ya.